Halo sahabat statistik, bertemu lagi di channel kuliah statistik. Pada kuliah kita hari ini kita akan mempelajari bagaimana membentuk data frame, kemudian bagaimana melakukan penggabungan baris atau kolom, dan bagaimana menampilkan baris atau kolom dari suatu data frame. Data frame merupakan suatu tabel yang dibentuk dari satu atau lebih vektor dengan panjang yang sama. Baik, kita mulai saja. Ini membuat data frame dengan menginput di AdScript. Jadi kita namakan dulu data frame-nya adalah data1, sama dengan kita menggunakan fungsi data.frame, kemudian buka kurung dan tutup kurung, kita tuliskan nama variabel yang kita ingin isi. Yang pertama misalkan adalah nama, lalu kita isikan datanya, jadi nama berupa vektor, maka menggunakan fungsi C. Nama kita kasih tanda kutip karena datanya adalah data string, Andi, kemudian Anita, dan Cinta. Kemudian variabel kedua, umur. Umur juga ini berupa vektor ya. Jadi kita tuliskan umurnya untuk umur Andi misalkan adalah 17, umur Anita 18, umur Cinta 20. Kemudian variabel yang ketiga adalah jenis kelamin, kita namakan saja JK. Jenis kelamin Andi laki-laki LK. Kemudian Anita perempuan PR, dan Cinta juga PR. Nah, untuk jenis kelamin juga kita berikan kutip 2 ya untuk datanya karena dia berupa string. Baru setelah itu ini kita kontrol enter. Kontrol enter. Setelah itu untuk melihat data frame yang sudah kita bentuk, kita tinggal tulis saja tadi nama data frame yang sudah kita bentuk, data1. Kontrol enter. Ya. Jadi datanya akan muncul di konsol seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membuat data frame dengan menginput data frame kosong. Baik, sekarang kita namakan data frame yang kedua adalah data 2. Menggunakan fungsi sama, yaitu data.frame. Buka kurung, tutup kurung. Nah, hanya bedanya di dalam kurung ini kita menuliskan 0. Jadi artinya kita membuat data frame kosong, baru setelah itu kita kontrol enter. Setelah itu kita akan mengisi data frame kosong yang kita buat, maka kita tuliskan fix dalam kurung. Nah, ini kita tuliskan nama data frame kosong kita adalah data 2. Data 2. Lalu kontrol enter. Nah, maka akan muncul tampilan data editor. Nah, di sini kita bisa mengisi ya atau menginput data kita. Jadi variabel pertama misalkan di sini adalah namanya nilai. Nilai, kemudian tipe datanya numerik. Kita tuliskan saja 50, 60, 80. Kemudian variabel kedua namanya keputusan. Kita buat keputusan ya. Sebagai contoh, keputusannya 50 ini dia tidak lulus. Kemudian 60 lulus dan 80 lulus. Kalau sudah, tinggal kita close di sini. Baru untuk memanggilnya, untuk menampilkan data frame kita tulis namanya tadi adalah data 2. Lalu kita kontrol enter. Nah, sekarang sudah ada data frame data 2 ya di konsol ini dengan variabel nilai dan keputusan. Kemudian bagaimana kita ingin menentukan kolom atau baris. Ya, misalkan kita ingin, contohnya di sini adalah ingin menampilkan hanya kolom 2 saja dari data 1. Maka coba kita lihat dulu data 1 itu apa tadi ya, agar kita ingat. Data 1 ini ada 3 variabel, nama, umur, dan JK. Di sini kita hanya ingin menampilkan kolom kedua saja, atau kolom umur saja. Maka caranya adalah kita tuliskan nama data frame-nya, data 1, kemudian kita kurung siku, ya. Kurung siku, lalu diisi dengan koma 2. Jadi di sini untuk di sebelah kiri koma ini menyatakan baris yang ingin kita tampilkan. Di sebelah kanan koma ini menyatakan kolom yang ingin kita tampilkan. Maka karena kita ingin menampilkan kolom 2, maka di sebelah kanan koma itu adalah 2. Lalu kita kontrol enter. Ya.
Maka di sini hanya data umur saja ya, kalau kita lihat di konsol yang tampil dari data 1. Kemudian contoh yang kedua adalah contoh kita ingin menampilkan baris ke-1 dari data 1. Maka caranya adalah kita ketikkan data 1, kurung siku. Nah, baris ke-1, karena baris maka kita tuliskan di sebelah kiri koma 1. Kemudian koma. Maka hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi hanya baris ke-1 saja yang muncul. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin mengurangi baris atau kolom? Contohnya adalah kita ingin mengurangi baris ke-1 dari data. Baik. Tadi dari data 1 ini adalah ada 3 baris. Nah, di sini kita ingin mengurangi baris ke-1. Jadi tidak ada Andi, umur 17, dan jenis kelamin LK gitu ya. Maka kita caranya data 1, kurung siku. Nah, untuk baris itu ada di sebelah kiri koma, maka kita tuliskan -1, artinya kita ingin menampilkan data 1 tanpa baris ke-1, baru koma. Ya. Maka di sini akan muncul data 1 yang tanpa baris ke-1. Kemudian begitu juga ketika kita ingin mengurangi kolom ke-1 dari data 1, maka kita tinggal tuliskan data 1, kurung siku, koma, -1. Maka di sini untuk variabel nama tidak muncul lagi, atau kolom 1 tidak muncul lagi. Seperti itu. Kemudian, contoh yang kedua adalah menggabungkan kolom. Bagaimana kita ingin menggabungkan kolom? Contohnya kita ingin menggabungkan data 1 dan data 2. Kita lihat dulu data 1 tadi seperti apa. Ini data 1, kemudian data 2. Dan ini data 2. Nah, ini kita ingin gabungkan kolom ya. Nah, syarat menggabungkan kolom adalah barisnya itu harus sama, yaitu 3. Nah, ini karena sudah sama baru kita bisa gabungkan. Fungsi yang kita gunakan adalah cbin ya. Jadi gabung kolom. Sini kolom. Gabung kolom data 1, data 2. Baru kita kontrol enter. Dan sekarang sudah tergabung kolomnya ya. Jadi kolom dari data 1 yang tadinya ada 3 variabel, kemudian kolom dari data 2 ada 2 variabel, sekarang menjadi 1 data frame. Seperti itu dengan di cbin. Kemudian menggabungkan baris. Menggabungkan baris. Contohnya saja di sini ada satu data baris ya, yaitu Caca berumur 17 tahun dan berjenis kelamin perempuan, ingin digabungkan ke data 1. Maka kita buat dulu data frame untuk Caca. Jadi caranya kita tuliskan nama data frame-nya. Jadi nama data frame-nya adalah Caca sama dengan data.frame. Kemudian kita tuliskan variabelnya nama, namanya adalah Caca. Kemudian umurnya adalah 20 tahun, dan jenis kelaminnya adalah PR. Seperti itu. Baru setelah itu kita kontrol enter. Nah, kita lihat. Nah, jadi di sini sudah terbentuk suatu data frame Caca ya. Nah, ini kita ingin gabungkan ke data 1. Kita gabungkan baris, maka caranya adalah menggunakan rbin. R itu dari kata row ya, gabung R. Row, rbin berarti gabung baris dari data 1, data frame Caca. Maka kita kontrol enter, dan sekarang sudah tergabung antara data 1 dengan Caca ya, sehingga sekarang barisnya ada 4. Baik, cukup sekian kuliah singkat kita hari ini, dan sampai ketemu di kuliah berikutnya.